kekayaan harta tidak akan terasa kaya kalau hatinya tidak kaya. Betul apa betul nih? Nah karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, laisal ghina an kathratil arud walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki itu bukanlah ketika engkau memiliki harta benda, uang yang banyak, barang yang mewah. Tapi kata Nabi, kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Amin ya Rabbal. Jadi mau kaya harta atau mau kaya hati? Hah? Dua? Ini luar biasa nih. Kalau gitu kita tutup aja nih acara udah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati seseorang kaya, maka tidak ada apapun yang bisa memiskinkannya. Betul atau tidak? Saya ulang kalimatnya. Apabila hati seseorang itu kaya, maka tidak akan pernah ada apapun dan siapapun yang akan membuat dia miskin. Akan tetapi ketika hati orang itu miskin, hatinya tidak pernah merasa kaya, maka jumlah berapapun dari harta itu tidak akan pernah membuat dia merasa cukup. Betul apa betul? Kira-kira yang jual narkoba kemarin itu kira-kira duitnya banyak apa enggak tuh? Dari gajinya doang kira-kira banyak enggak sebenarnya? Tapi kenapa dia jual narkoba? Kurang. Betul apa betul? Maka kekayaan hati itu adalah sebenarnya satu kata, dan siapapun yang tidak memiliki satu kata ini tidak akan bahagia. Mau tahu satu kata itu? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Satu kata yang akan membuat orang itu kaya hati adalah cukup. Jadi orang yang kaya sejatinya adalah orang yang bisa memberi, bisa berbagi. Sekalipun yang dimilikinya sangat terbatas. Sedangkan orang yang memiliki banyak harta, ketika tidak ada jiwa memberi dan berbagi, maka sebenarnya dia tidak kaya. Oleh karena itu alangkah indahnya memang ketika kekayaan hati itu, kekayaan jiwa itu dihiasi juga dengan harta yang banyak. Namun ketika terpaksa harus memilih, maka mulailah kita dari memiliki kekayaan jiwa atau kekayaan hati tadi. Jadi konsep dalam agama kita untuk menjadi orang yang kaya dimulai dari kaya hati. Kalau orang memiliki kekayaan hati, orang memiliki kekayaan jiwa, maka dia akan memberi dan berbagi. Dengan memberi dan berbagi itulah akan mengundang, akan menghadirkan harta, sehingga konsep dalam Islam ketika ingin menjadi orang kaya dimulai dari berbagi. Kalau pengen kaya itu ya bisnis. Karena apa? 90% jalannya rezeki itu dari bisnis. 10% itu yang rame-rame. Dari TNI, gajinya TNI, gajinya ASN, gajinya Polri, gajinya guru. Itu gaji-gaji itu yang 10%. 90%-nya dari bisnis. Di mana negara-negara yang maju karena banyak pebisnisnya. Yang tidak boleh sambil jadi pegawai sambil bisnis untuk kebijakannya sendiri. Ya itu yang nggak boleh. Ya bikin kebijakan agar bisnisnya laku. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu pasti di dalamnya ada interest dan kadang-kadang tidak adil. Bisnis. Gimana caranya bisnis? Tadi Ustaz Syafiq Antoni sudah mengajarkan kepada kita harus halal, harus bermanfaat, harus memberdayakan. Ya, itu harus minimal 3 hal itu. Kalau pengen bisnis itu hebat. Makanya kalau kita Bapak Ibu sekalian kepengen bisnis,
pastikan ngikuti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat bertanya, ayul kasbi atyabu Rasulullah, kasab apa ya Rasul yang paling baik? Apa jawabnya Rasul? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Yang satu adalah profesionalisme, yang kedua adalah pengusaha. Kita harus punya skill. Kalau kita mau jadi pekerja, kita mau punya lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga bisnis, lembaga-lembaga yang kita kelola harus dengan profesional. Lembaga pendidikan apapun, ya, jadi notaris lah, jadi ya, semua profesi itu membutuhkan profesionalisme. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, setiap perbuatan yang itu adalah baik, memberikan rasa baik kepada orang lain.